Opinion. Mitra bisnis Presiden Prabowo Subianto menyebut ada raja-raja kecil yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya. Padahal penghematan itu untuk kepentingan masyarakat luas, di antaranya memberi makan anak-anak serta memperbaiki sekolah. Pihak yang melawan itu ada di dalam birokrasi dan merasa sudah kebal hukum. Oke, apa komentar Anda mengenai adanya raja-raja kecil yang melawan kebijakan penghematan ini dan bagaimana mengatasinya? Silakan 633-9160 WhatsApp call 0816 924 924. Kita tunggu komentar Anda. Iya, menurut saya raja-raja kecil ini tanda kutip ya, karena pemimpin kita tertinggi itu ya presiden dan wakil presiden. Kan kita negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud penentang kebijakan itu yang pihak yang tidak setuju dengan efisiensi anggaran itu. Jadi diistilahkan dengan raja-raja kecil. Tapi ini mungkin lebih ke pemerintah daerah kemungkinannya ya, pemerintah daerah dan yang tidak setuju aja. Tapi kan ada yang setuju gitu ya, ada yang pro, tidak pro. Di luar itu juga masyarakat sipil kan banyak yang ada yang pro, ada yang tidak pro. Kita tahu di media-media suka banyak yang mengkritik ya tentang efisiensi ini di media-media elektronik dan di luar elektronik. Jadi ini karena negaranya demokrasi sih, wajar-wajar saja. Bukan berarti menentang keras gitu, bukan. Hanya mungkin sekedar kritik, tetapi kritik yang membangun. Dan inilah negara ciri khas demokrasi yang kita jalankan. Ya semoga semuanya bisa baik deh, Mbak ya, di negara kita. Saya mau flashback sebentar bahwa 30 tahun yang lalu itu negara Tiongkok juga sangat-sangat miskin, lebih miskin daripada kita waktu itu. Sebagaimana yang udah sangat detail sekali diceritakan oleh Pak Novi Basuki, sangat detail sekali karena beliau kan kuliah ke sana S1, S2, S3 ya. Jadi menurut saya Indonesia ini memang buah yang belum matang tapi dipaksa matang dari sisi politiknya. Jadi belum matang untuk multi partai tapi dipaksakan multi partai. Dulu zamannya Pak Presiden Soeharto itu pun hanya 3 atau 4 partai saja, dan yang paling besar kan misalnya Golkar lah, PDI lah, P3 atau apa saya lupa lah waktu itu. Jadi menurut saya raja-raja kecil itu karena mereka satu ya sangat kuat sekali, yang kedua mereka dipilih juga oleh rakyat secara langsung sehingga mereka merasa misalnya kepala daerah atau birokrasi ataupun kadang menteri juga belum tentu sepenuhnya itu mendengarkan perintahnya Pak Presiden atau lembaga kementerian dan lembaga tinggi negara lainnya. Akhirnya kapal ini terlalu banyak raja-raja kecil atau nakoda kecil yang siluman punya itu, akhirnya tidak satu visi misi dengan Pak Presiden. Akhirnya kapal yang sebesar begini itu mau dibawa kemana, kan begitu Pak. Jadi menurut saya Indonesia belum waktunya untuk multi partai. Jadi semua kepentingan sebenarnya bisa diakomodasi di dalam 1, 2, 3 partai yang besar, diakomodasi. Jadi beda kepentingan itu beda kepentingan di dalam beda pendapat di dalam partai, bukan beda pendapat akhirnya multi partai, akhirnya kebablasan. Terus kepala daerah dan menteri-menteri dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting itu 30 tahun yang lalu Tiongkok waktu sangat miskin sekali itu juga sama antara mau pilih multi partai atau 1, 2 partai. Tetapi akhirnya dipilihnya itu 2 partai kecil sama besar, semua diakomodir di dalam 1 partai yang besar. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah satu fokus, satu visi misi. Negara dibikin maju, dibikin kaya dulu. Sekarang Indonesia kenapa bisa banyak masalah? Karena segelintir orang yang berkepentingan itu yang kaya raya, yang miskinnya itu juga banyak. Akhirnya mungkin di negara kita itu juga ingin dibodoh-bodohkan oleh luar negeri atau orang internal sendiri, orang Indonesia yang berkepentingan sendiri. Akhirnya segelintir orang yang kaya raya, super kaya, yang miskin juga luar biasa. Akhirnya ya kerjanya jadi susah, Pak Presiden kerja juga susah, rakyat juga menderita walaupun atas nama rakyat. Menurut saya kembali ke zaman dulu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila saja, bahwa kepentingan nasional, kepentingan negara, kepentingan rakyat di atas kepentingan partai,
di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan pribadi. Itu yang harus dikembalikan. Saya tidak pernah dengar radio atau televisi itu terus membicarakan hal-hal seperti itu lagi yang menekankan tentang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila lagi. Ini demokrasi kita ini sama dibodoh-bodohin oleh Amerika. Sesuai dengan tadi pembicaraan Bapak yang tadi, Pak Budi, itu sangat betul sekali. Indonesia ini disuruh bikin partai banyak-banyak, ya, multi partai, kemudian demokrasi. Amerika sendiri yang memberikan kita demokrasi, partainya cuma 2 aja gitu. Jadi raja kecil inilah yang dimaksud Bapak Presiden kita Prabowo, itu adalah partai-partai ini merasa mempunyai kuasa gitu. Jadi itu kong kali kongnya itu sangat kuat sekali gitu. Semua demi kepentingan bersama gitu. Demikian pendapat saya. Terima kasih. RI 1, RI 2, legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya diusulkan oleh partai. Dan sekarang malah cawe-cawe lagi partainya, yaitu kepolisian mau under kontrolnya mereka, maksudnya legislatif, ya kan? Bisa mengusulkan untuk dipecat lah dari kepolisian, dari kejaksaan dan sebagainya. Begitu pula yang namanya ASN, yang ada biro di dalam birokrasi, itu ada dirjen, ada irjen, ada kepala bagian, ada inspektorat dan sebagainya, macam-macam tingkatannya. Itu semua sebenarnya juga orang-orang partai yang ditancapin di situ. Masih ingat nggak zaman Soeharto, di mana 32 tahun yang namanya ASN itu dipelihara hanya untuk menggali suara pada saat pemilu. Oleh sebab itu ASN tidak boleh dipecat kecuali kalau korupsi dan sudah terbukti. Oke. Hal seperti ini adakah di dalam negeri kita yang partainya bagus, yang katanya nasionalis atau yang katanya agamis gitu ya? Nasionalis kayak agamis kayak gue nggak mau tahu dah. Pokoknya ada nggak partai yang mengusulkan di mana ASN itu kalau tidak benar kerjanya ya dipecat aja, kan nggak bisa. Masih ingat Ahok yang lalu itu kan teriak-teriak cuman bisa memindahkan tapi tidak bisa memecat. Begitu Anies naik kan ASN yang dipecat oleh atau yang digusur oleh Ahok dinaikin lagi. Ya, hal-hal seperti ini itu yang namanya raja-raja kecil ASN di birokrat. Kenapa? Karena menterinya pun juga nggak bisa mendongkel mereka. Bahkan kalau yang di daerah, kepala-kepala daerah itu nancapin juga kuku-kukunya kepada ASN-ASN, yaitu yang dinamakan ASN yang sementara itu namanya apa sih? Honor. Iya, yang honorer kayak gitu-gitu gitu ya. Terus contoh yang paling mudah lagi ya, barusan ini kan mengatakan bahwa efisiensi anggaran bla 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 gitu. Jadi rame, yang jadi rame itu, yang rame itu ya. Dari universitas, profesor maupun profesor itu teriak-teriak ini pendidikan dikurangi bla bla bla, katanya mau mendidik diberi makan gratis supaya SDM-nya bagus, tapi pendidikan dipotong dan sebagainya. Padahal pendidikan itu tidak ada yang dipotong, oke? Padahal itu profesor-profesor yang ngomel itu di radio sampai saya dengarnya kepala pusing. Terus ditambah lagi, contoh lagi RRI, kan kena potong juga itu RRI. Enggak, yang dipecat siapa? Pegawai yang di bawah. Terus mereka kan teriak-teriak kayak gitu ya, ada yang sampai viral kayak gitu, dan ternyata ditarik kembali karena kan Bu Sri Mulyani juga udah maksudnya terus keluar gitu ya, speak up kayak gitu. Lah,
kok kenapa nggak para pentolan atau direksi atau apalah di RRI situ itu yang bonus-bonusnya yang dipotong ya kan, tapi kenapa kok malah dipecat karyawannya kayak gitu. Jadi sebenarnya rintangan ini atau resistensi ini, penentangan pemotongan ini itu sudah banyak dilakukan. Jadi nggak usah heran, termasuk juga misalnya perhotelan gitu ya. Perhotelan tidak langsung indirectly, but dari menterinya mengatakan ya nanti kita iklanin atau kita promosiin ke luar negeri bla bla bla. Sementara promosinya diolokin katanya dipotong lah kayak gitu ya budgetnya kayak gitu. Pertanyaan saya, selama ini kenapa tidak ada promosi? Padahal kalau Haryadi Sukamdhani tadi mengatakan 24 triliun itu ngambilnya gampang loh. Kalau dari pariwisata. Kenapa? Dengan mengadakan satu konser aja seperti yang ada di Singapura itu hasilnya sudah lebih dari 1 triliun. Oke? Nah, hal seperti ini, kenapa kok kita enak-enakan? Ya karena pariwisata juga enak-enakan mendapatkan 24 triliun dari omset pemerintah. Dan seharusnya pada saat COVID itu seharusnya mereka juga belajar dari situ. Jadi jangan mengandalkan pemerintah, seharusnya kan seperti itu. Sekarang kalau dipotong kayak gini pada teriak-teriak semua. Sebenarnya sama dengan DOGE itu ya. Di Amerika kan katanya dihack dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan dihack karena maksudnya unsecure, tapi menurut saya karena sakit hatinya kalangan elit politiknya. Kenapa? Karena dibredel oleh si Elon Musk ya. Dan bahkan Elon Musk itu menggunakan anak-anak muda yang masih berumur 20 sekian tahun, 24 tahun, kayak gitu-gitu yang expertnya untuk membredel semuanya. Dan cita-cita Elon Musk itu diperkirakan mendapatkan 2 triliun US dollar. Jadi 2 triliun di sini saya jabarkan ya. 2.000 miliar US lah. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah heran kenapa, karena yang dibredel itu juga termasuk politisi-politisi kemana selama ini duitnya udah ketahuan. Jadi kayak ada yang disebut Elizabeth Warner gitu ya, disebut kamu gajinya cuma 280.000 US dollar per tahunnya. Kenapa kamu punya tabungan 67 miliar US dollar gitu loh. Lah, hal-hal seperti itu ya otomatis lah jengkel. Terus ditambah lagi yang namanya yang dipecat-pecat itu juga kan banyak juga gitu loh. Lah, hal-hal seperti ini jadi saya malah masih salut ya yang namanya Pak Prabowo itu berani untuk utak-atik efisiensi ini sendiri. Sementara Donald Trump itu yang melakukan adalah anak-anak muda di mana di bawah pimpinan Elon Musk. Dan bayangin aja sampai yang namanya ini ya. Jadi sebenarnya di Amerika itu sama seperti di kita, korupsinya itu sama. Ini saya baca satu aja ya, CDC ya, DC government, CDC loh ini CDC, tahu CDC ya badan apa? 237.000 US dollar itu untuk solar power table picnic. 237.000 US dollar untuk table picnic. Udahlah, nggak usah ngomong table picnic jenis apa, tapi table picnic. Gila enggak itu tuh sebenarnya di sosial media itu udah rame banget gitu ya. Mereka komennya tuh gila banget kayak gitu-gitu. Jadi sama aja misalnya seperti ada scholarship tapi scholarshipnya ke Burma. Kan aneh gitu loh.
Lah itu 45 miliar dolar. Lah seperti ini sama kan Bung Anto, di kita kan juga kayak gitu. Udah ada apa itu namanya? Apa dana untuk meeting, bayar sewa hotel, bayar sewa gedung ya toh, terus bayar souvenir, bayar kegiatan seremonial. Loh, udah ada rapat meeting itu kan sudah bayar. Terus apa bedanya dengan seremonial? Apa bedanya dengan sewa gedung dan kendaraan? Apa bedanya dengan beli souvenir? Bayangin Bung Anto. Nah, hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya kita itu benar-benar ya moga-moga Pak Prabowo kuat aja deh. Dan semoga partai politiknya yang berada di kelompok mereka itu tuh bisa kompak, benar-benar sadar gitu loh, nggak tahu ya diberi apa gitu ya, disadarin oleh Tuhan untuk diberikan kesadaran bahwa mereka itu harus membersihkan negara ini. Kalau enggak, kita nggak akan maju-maju. Makasih. Ada bocil duduk mengangkang. Cakep. Raja kecil pada mengebangkang. Boleh. Masuk Pak Setiawan, masuk. Ya, berapa hari lalu saya nonton ada video yang viral ya, dari inilah.com ya. Itu Gubernur Aceh pas pelantikan udah bilang langsung loh bahwa dia mau menghapus itu sistem QR code di Aceh, jadi orang bisa isi bensin semaunya di Aceh katanya. Iya, saya juga baca itu tuh. Oh, itu kan artinya kan melawan program pemerintah. Gimana loh gitu. Kayak apa, kalau semua bisa bikin seperti itu, jadi udah nggak jadi Republik Indonesia lagi, jadi Indonesia State dong. Seperti Amerika, masing-masing bisa bikin aturan sendiri. Terus kemudian kan gini, ini kan masalahnya kan kalau dibuat seperti itu, ini akibat dari apa? Akibat otonomi daerah ya, kalau saya lihat sih otonomi daerah yang kebablasan. Jadi masing-masing bisa buat atur sendiri. Harusnya kalau mau benar-benar diberesin ya harus di reset lagi semua aturan-aturan, yang balik ke, kalau yang ada yang bilang sih balik ke UUD 45 lagi. Lembaga dibubarin semua, akhirnya benar-benar dari riset dari awal, DPR udah nggak ada, dan benar-benar habis lah gitu. Dan di riset dari awal dan ditata dari awal lagi supaya nggak ada yang ya gini. Kalau gini masing-masing chaos kan, semua bisa jalan sendiri. Itu aja Bung Asih. Gini bro, Pak Prabowo tadi katanya ada raja-raja kecil, jadi gue juga jadi asumsinya kemana-mana. Pak Prabowo takut sama raja kecil Pak. Boleh dong ya. Gue interpretasikan kayak begitu. Kenapa? Pak, Bapak udah 100 hari lebih Pak berkuasa. Udah bikin apa Pak ke negara? Itu aja gitu Mas, sebagai rakyat ya bro ya. Nggak usah serius-serius gitu. Pak Prabowo sambil ngopi gitu. Pak, udah kasih apa Pak buat rakyat selain cuman lempar narasi nih Pak? Ini enggak, kita juga rakyat lagi nunggu nih macan Asia mengaum nih, iya enggak? Betul dong. Kemarin yang ada lempar narasi katanya jumlah menteri kita dibandingin sama Timor Leste. Ya kocak kita dengernya. Kok nggak sama Vietnam Pak yang lebih sebanding Asia Tenggara, iya enggak? Sama penduduk yang kecil ya, penduduk yang sama ya emang Vietnam aja deh, menterinya lebih dikit ya enggak? Belum lagi sama Cina lagi yang lebih gede lagi. Gue nggak bandinginnya sama yang lebih ganas Pak, bandinginnya sama yang ecek-ecek. Jadi Pak Prabowo jangan lempar narasi terus yang aneh-aneh ya enggak? Lagi tunggu nih aumannya ya enggak, mengaum lah ya enggak? Itu kan macam tuh Pak ya enggak? Nah, buat kita nih gini, Pak, jangan sibuk 2029, masih jauh Belanda, ya enggak? Udah ngomong aja tuh PSI 2029, ya enggak? Kerja Pak, gitu loh. Sekarang buat kita, Bapak tujuannya ngelempar narasi itu apa? Ada raja kecil. Sebab Indonesia ini, presiden itu kekuatannya luar biasa loh. Betul nggak bro?
Dapat mandat dari rakyat. Dari rakyat pemilihan langsung. Itu raja kecil apa lebih besar sama presiden? Jadinya kan begitu. Iya. Kalau Bapak punya data, Bapak bisa ngomong, penjarain, ya nggak bro? Nah. Ya. Wah, iyalah. Kenapa? Karena mereka melawan. Apa melawan? Yang kemarin-kemarin berarti mereka pada menikmati, bro. Pasti pelanggaran hukum, ya nggak? Ya. Kita tahu ngebobol APBN. Sampai tadi ada dengar apa? Lu bilang begal hukumannya lebih berat ya. Iya. Berarti ya ngebegal APBN, bro. Jadi boleh digebukin dulu lah, bro. Nah, itu. Betul kagak, bro? Bener. Begal motor, sono begal APBN. Sama, bro, kata lu, digebukin dulu baru dipenjarain. Gue setuju tuh, bro, sama opini lu tuh. Iya enggak? Kagak beres, ya enggak? Masa Pak Prabowo lontarin kayak begini? Lu tangkep dulu, lu penjarain, baru lu announce ke publik. Oh, keren Pak Prabowo. Benar. Kita penjarain karena mereka sebelumnya bermain-main dengan anggaran. Iya enggak? Mereka korupsi. Saya sebagai presiden tidak bisa menerima ini. Tuh, pajak yang dibayar rakyat, mereka yang foya-foya. Wah, itu cakep tuh ya. Iya. Abis ini undang-undang saya perintahin Kim untuk laksanain. Wah, udah, itu memasan Asia, bro. Ya nggak? Betul. Masa jadi domba? Iya, kan kita juga bingung ya nggak, bro? Nah, sekarang kita juga tahu bahwa raja-raja kecil ini jagoan, bro. Temen gue yang main di tambang tuh udah ngomong, mereka memang lebih kuat. Karena apa? Pembiaran. Biarkan. Contoh kecil apa, bro? Mereka berani bikin perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Udah lagu lama, kok nggak dipenjarain? Udah tahu bertentangan sama undang-undang, ya nggak, bro? Iya. Karena dibiarkan, bro. Iya nggak? Mereka berani jagoan. Tapi kalau lu penjarain gak usah banyak-banyak, 5 aja lu penjarain. Berani kagak? Kagak. Jadi jangan gue berpikir bahwa Indonesia itu negara serikat, bro. Jangan-jangan Pak Bowo itu cuma boneka. Yang presidennya itu masing-masing. Ada presiden Kalimantan, ya nggak? Ada presiden Sumatera. Lebih kuat mereka. Pak Prabowo aja sampai minta dukungan ke rakyat. Betul nggak? Iya. Lah, gua sih sebagai rakyat cuman ngelihatnya begitu. Ya nggak? Pak, Bapak jangan ngomong mulu dong, Pak. Kerja atuh, Pak. Ya nggak, itu kabinet kurang gembrot di mana, Pak? Kerjanya apa kayak sumo, Pak? Jalannya susah. Iya nggak, bro? Iya, bener. Kalau serius, ya nggak? Bener. Hidup udah susah, bener nggak, bro? Kalau lu keseriusan, aduh, keburu stres, ya nggak? Cari duit susah. Saham terjun mulu, ya nggak? LM naik mulu, ya nggak? Kebibul gitu, bro. Makasih ya, bro, ya. Ini presiden dari awal ada curhat terus. Jadi program kerjanya jelas curhat terus, yang gede-gedein makan gratis. Emang nggak ada kerjaan yang lain apa ya? Sekarang kemarin ngeluhnya katanya dia di rumah sama Jokowi. Sekarang curhatnya banyak raja-raja kecil. Loh, dia kan raja besar. Masa takut sama raja kecil? Iya. Dari zaman dulu raja kecil udah ada di Tanah Abang, ada Hercules, di mana ada Jongke, ada Yapto, ada segala macam. Itu raja-raja kecil semua. Iya. Itu tugas presiden, tugas maharaja lah. Jangan maharaja takut sama raja Jawa. Udah jadi raja, sungkem raja Jawa, nanti keris terus gimana tuh? Ya jadi tugas dia lah harus tegas, katanya macan Asia. Iya. Masa mau jadi kucing Asia sih? Dia kan udah mendunia, makanya itu kan bisa mendunia, bisa membumi. Cobalah membumi, tengokin rakyat-rakyat, jangan pidato terus. Di depan ibu-ibu pidatonya masalah anggaran, pemangkasan anggaran. Kan nggak masuk akal, jadi sesuaikanlah. Coba lihat kalau sidang kabinet, wah itu udah kayak lapangan bola voli, itu gede banget, saking banyak menterinya tuh. Iya. Ya itu mau pemangkasan gimana, menteri aja banyak begitu. Tapi saya terus cukup prihatin kalau caranya curhat terus begini. Presiden tugasnya bukan curhat, justru gedein hati rakyat kan gitu. Itu aja Bung BR. Oke. Udah bener itu tadi. Kalau saya juga kecewa melulu. Maksudnya Pak Prabowo ini kan
Iya, raja besar pertama. Yang kedua dia pemimpin partai. Kalau belum ada undang-undang untuk menggebukin orang pimpin raja-raja kecil itu, bikinkan undang-undang susah amat. Ya. Kim kan bukan koalisi kecil, koalisi gede tuh, penguasa DPR. Apa susahnya bikin aturan? Gampang banget itu, tinggal bikin aturan aja, kita gebukin itu raja-raja kecil kalau dia ini, kalau dia macam-macam, selesai. Ngapain diributin? Menurut saya memang nggak proporsional banget nih. Presiden raja besar kok ngeluh-ngeluh gini, ngeluh karena ngurusnya cuman ya tadi bilang makanan gratis, apa makanan anak itu nggak bisa diukur keberhasilannya Pak, makanan itu. Iya, bikin ini yang jelas-jelas yang kelihatan gitu loh. Ini pemotongan anggaran lagi. Iya. Aduh, parah. Sudah menterinya banyak, staf menterinya banyak, anggaran dipotong. Jadi ngangkat orang untuk apa? Duduk nongkrong. Ya parah, nggak tahu lah gimana negara ini kalau gini model. Oke. Saya mau bilang apa? Ya udah nikmatin aja lah dagelan-dagelan ini. Aduh. Makasih Mbak Willy. Oke. Ini temanya, ini kan banyak orang nganggap ini Prabowo ngomong lagi kan. Tapi saya lihat hari ini juga ada satu berita baik ya, yaitu DHE ya. Ini udah diteken, udah diterapkan, kalau nggak salah mulai 1 Maret ya itu. Ya, mulai 1 Maret. Devisa hasil ekspor SDA. Betul. Ini saya pikir ini juga kabar baik. Ini juga mendukung supaya kita punya devisa akan lebih kuat. Bisa naik ya, dan kita punya mata uang bisa lebih kuat ya. Nah ini eksekusinya kan saya pikir juga nggak sembarangan, ya kan. Kemudian juga pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran juga baik. Nah yang kita pantau ada 2 omon-omon Pak Prabowo nih. Satu omon-omon yang koruptor, minta kembalikan uang. Iya benar Pak. Memang kedengarannya sih masih halus. Dan satu lagi yang ini, yang raja-raja kecil. Ini kan kedengarannya masih halus. Ya kita pantau lah, kita ingatin, dan Bro Benny jangan lupa ini Pas FM ungkit lagi. Kalau sebulan lagi nggak ada perbaikan ya kita ungkit. Nah, benar. Di Pas FM ini kan jadi media untuk kita mengingatkan. Iya, betul. Ya kan? Ya. Ini kan perkaranya bukan Prabowo takut seketika dengan mereka. Saya pikir enggak lah. Ini kan harus supaya tidak terjadi kegaduhan. Sama juga kan, mendatangkan uang dari koruptor untuk kembali ke Indonesia kan nggak bisa membuat gaduh. Gaduh kan mempengaruhi ekonomi kita dan lain-lain kan. Sama juga yang sekarang raja kecil ya siapa yang nggak tahu. Begitu banyak. Tapi saya pikir ada baiknya juga contoh seperti zaman Pak Jokowi itu BUMN juga udah banyak diperbaiki kan. Ini sebenarnya raja-raja kecil juga kan di sana. Iya. Ya kan, di daerah ya karena adanya otonomi daerah, adanya pilkada ya sangat memungkinkan terjadi itu. Ya tapi Pak Prabowo setelah ngomong ini lanjut dong tindakannya, kita mau lihat apa yang dia lakukan. Jangan tipis-tipis. Jadi ada 2 hal, tolong Bro Benny ingatkan Pas FM terus angkat. Satu yang mengenai koruptor. Iya. Kan kemarin waktu Harla di NU juga beliau kan singgung lagi. Ya kita lihat dong, kalau enggak kita bersuara terus lah Bro. Iya. Ya kan? Bagaimana supaya uang itu bisa kembali dan bagaimana supaya rancangan undang-undang itu bisa digolkan. Ya, perampasan aset kan itu kerjaan beliau kan untuk pendekatan ke partai politik. Iya. Ya kan? Termasuk raja kecil ya kita pantau bagaimana pergerakan beliau mengaturnya. Jadi jangan sampai omon-omon, Bro. Iya. Ya ini satu-satunya negara yang dimana presiden memecat gubernur, gubernur nggak bisa memecat wali kota. Jadi bagaimana mau pemimpin mau ngatur semuanya kalau yang di daerah tidak nurut? Menurut saya ini harus dirubah. Jadi karena gubernur itu pembantu presiden, gubernur itu harus dipilih sama presiden, dan wali kota harus dipilih sama gubernur, baru bisa jalan. Selama ini tidak jalan, raja-raja kecil akan muncul karena tidak bisa dipecat. Dan bagi saya pikir DPRD tingkat 2 tidak perlu.
mau pantun nih. Dilanjut kalau gitu Pak, silakan. Bocah kecil ngacir gara-gara nyuri kue sus. Cakep. Omon-omonnya buat rakyat kecil, ternyata dia dikorbusir, diangkat jadi stafsus. Ya dari zaman Mao Zedong ya, semua tuh pakai pinjam nama rakyat. Pak Beni. Jadi itu udah gaya-gaya komunis gitu. Baru kan itu artinya di sininya di cekek-cekek ya, itu apa namanya, pegawai-pegawai pada di PHK ya, guru-guru honorer ya, itu aja buat rakyat kecil. Nah di Papua nih barusan pada demo nih, anak-anak semua tuh ya pada tidak, mereka menolak makan gratis, tapi mau pendidikan gratis, ya. Itu aja udah suatu apa tamparan ya kalau punya malu ya. Ya coba deh inget-inget deh, Pak, kalau ini umur udah maghrib ya, inget-inget dosa, masih ada penghakiman terakhir Pak ya. Terima kasih. Benar, anak-anak tuh harus dicerdaskan, kasih makanan yang bergizi, jadi nggak cepat sakit. Nah itu sekolahnya dibangun juga harus gurunya gampang pergi mengajar anak-anak, jangan sampai longsor-longsor nggak bisa datang ibunya. Kalau bisa di sekolahnya tuh dibangun buat gurunya tinggal di situ sama keluarganya. Kalau mamanya dia memang orang situ, nggak bisa kalau jauh-jauh datang sampai longsor segala, nggak masuk berapa hari ada tuh kejadiannya. Nah sekolahannya juga harus belajar ilmu, jangan sekolahan yang belajar agama doang, yang ilmunya yang penting. Jadi nggak dibodoh-bodohin orang, gitu. Begitu kalau umpamanya hukum negara tuh harus diganti juga, yang masa anak di bawah umur nggak bisa dipenjara. Jadi kalau mamanya ada bos yang merekrut yang di bawah umur suruh berbuat kejahatan bagaimana? Itu susah jadinya, nggak bisa kayak begitu. Belajar bahasa, harusnya tuh di sekolahan ada belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin. Nanti kalau mau sekolah di luar negeri tuh di RRC tuh nggak bayar, dikasih uang makannya, itunya gratis. Banyak tuh kalau nggak percaya ketik di WA tuh, banyak orang-orang yang pakai hijab kuliah di situ, pintar bahasa Mandarinnya. Gitu aja Bu. Kadang-kadang saya juga bingung ya, kan dulu ada polisi di NTT ya, yang berani menumpas BBM ilegal, malah maka Poldanya diberhentikan tidak dengan hormat ya. Udah gitu yang satu lagi yang paling menyedihkan tuh polisi yang ditembak tuh Bu ya, memberantas ilegal galian C kalau nggak salah ya. Nah itu juga kan pangkatnya setahu saya nggak setinggi Pak Prabowo ya, sebagai presiden loh. Dia mendapat dukungan dari 60% lebih ya rakyat Indonesia. Udah gitu kedua partai politik tuh sekitar 70 sampai 80% kalau nggak salah ya di parlemen. Itu sebenarnya dua dukungannya sangat kuat ya Bu ya. Sebetulnya kalau udah dua dukungan yang kuat itu, kalau menurut saya Pak Prabowo tuh mesti berani ya. Itu polisi yang pangkatnya nggak berapa tinggi aja berani mati loh Bu, melawan galian C ya ilegal. Pak Prabowo tuh ya lebih berani lagi lah gitu Bu ya. Maksudnya kalau memang demi bangsa dan negara tuh banyak kok yang berani gitu Bu ya, sampai mati gitu ya, kalau memperjuangkan kebenaran gitu ya. Misalnya lawan kan kata Pak Prabowo ya dia kecil, berarti rajanya yang besarnya kan Pak Prabowo dong, mesti lawan dong, dipecat gitu ya. Bagaimana caranya tuh harus dilakukan, masa takut gitu ya Bu ya. Sedangkan polisi yang yang sampai meninggal itu tewas ya, melawan ilegal tambang galian C ya, itu pangkatnya nggak berapa loh Bu dibanding Pak Prabowo yang presiden ya. Jadi kalau Indonesia mau maju seperti itulah kepahlawanan Bu ya, contoh dari atas ya. Kalau yang dari atasnya Pak Presiden nggak berani, apalagi kita, ya takut lah. Gitu aja, terima kasih. Ya kalau udah kelihatan yang kebal hukum, yang mau jadi raja kecil, ya udahlah, ajukan saja ke meja hijau. Kan sudah banyak kelihatan semuanya. Kalau terbukti, ajukan ke meja hijau, adili, agar Indonesia ini berkurang raja-raja kecilnya ini, dan tidak ada yang kebal hukum. Jangan cuma berbicara saja, bukan rakyat ini sedang lagi menunggu. Ini sudah tahun 2025, coba tolong diajukan saja lah meja hijau ini, yang sudah kelihatan menjadi raja kecil yang terbukti, agar Indonesia ini menjadi hijau kembali dan tidak ada akan yang macam-macam lagi terhadap presiden kita ke depan ini.
kata kuncinya penegak hukum ini jangan minta-minta. Mereka harus berani juga, jangan mentang-mentang raja kecil mereka takut. Penegak hukum kita kuncinya di penegak hukum kok. Yang lebih utama lagi Pak Presiden yang harus turun langsung kalau penegak hukumnya mandul. Gitu saja Mbak, makasih. Assalamualaikum. Kalau seumpamanya raja-raja kecil ini dikasih kewenangan, sama halnya seperti kita mengawasi kinerja tugas partai-partai, kontribusinya apa. Ini yang masyarakat pertanyakan setiap kabinet dari Merah Putih dan Indonesia Maju itu apa kabinetnya, apa tujuan partainya, kontribusinya. Dia di dalam maupun di luar posisinya. Kami menyebut mereka itu sebagai raja karena kita sudah mengenal bahwa kantong-kantong suara setiap provinsi itu dikuasai partai. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, legitimasi dari kita menilai juga anggaran dana desa untuk otonomi itu kan hampir 80% otonomi itu diberlakukan setiap provinsi, baik itu yang tertinggal 3T maupun yang sudah lebih maju daripada kompetensi persaingan global. Di situ saya menilai bahwa 2 miliar per tahun dengan kumulatif per tahunnya itu kali 2 digit atau 4 2 kalinya, artinya kan raja-raja kecil itu juga bisa menunjukkan legitimasi kualitas kerjanya, bagaimana kesejahteraan itu tercipta dari 2 miliar yang diberikan pemerintah pusat, apa kontribusinya. Artinya juga kami menilai nggak ada apa-apa yang ada di daerah seperti kelurahan, RT setempat, malah kita dibikin rame masalah gizi buruk pada anak Indonesia. Sementara kita menilai berita terakhir itu mundurnya kualitas ibu hamil untuk melahirkan, banyak angka kematian. Tapi yang diukur malah gizi buruknya. Jadi saya menilai sama masyarakat Indonesia juga di mana kompetensi negara kita ini menciptakan suatu parlemen ataupun kerajaan dinasti Indonesia yang sebenarnya. Artinya juga kita merasa kecewa lah. Setiap kabinet ke kabinet, estafet ke estafet, tapi kualitas kerjanya mundur. Raja-raja kecil itu pasti ada di daerah. Karena mereka nggak rela jatahnya diambil. Jatah yang biasa-biasa dapat, sekarang dipangkas ya nggak rela lah. Juga di kabinet itu biasa, itu pasti ada perlawanan, cuman terselubung perlawanannya, nggak terang-terangan. Jadi entar dia bagaimana, apakah dia males-malesan, apa dia nggak mau ikutin perintah, apa gimana, nanti dilihat itunya. Prabowo pasti pusing juga lihat orang-orang ini, nggak mau diatur-atur lah gitu. Jadi Pak Prabowo ini harus pangkas, kelihatan siapa yang ilalang, siapa yang gandum. Jadi hilalang dan gandum itu hampir bersamaan hidupnya. Itu istilah dari orang Kristen itu bilang ada hilalang, ada gandum. Jadi mereka tumbuh bersama. Jadi harus dilihat siapa yang jadi hilalang, siapa yang jadi gandum. Jadi ketahuan. Jadi harus dipangkas itu. Itu pasti raja kecil pasti ada itu. Karena apa? Mereka tuh merasa nggak nyaman dengan adanya pemangkasan ini. Itu Prabowo harus hati-hati. Ya, makasih. Prabowo kan bilang raja kecil, ya enggak? Raja kecil kan ada 2 macam. Yang merugikan rakyat, yang membantu rakyat. Benar nggak? Yang mana? Kalau dia membantu rakyat kan nggak apa. Kalau dia merugikan ya tangkepin, disikat bersih. Contoh di Thailand kan negara kerajaan kan rakyat hidup sejahtera. Benar nggak? Bukan raja semua tuh jelek. Kalau memang dia raja kecil termasuk penyamun preman ya beresin dong supaya rakyat nggak disedot terus darah aja, bener nggak? Jadi gampang dia orang panglima, punya senjata, punya apa. Kalau raja bagus ya kita piara, bener. Seperti preman ngapain dipiara? Kata dulu almarhum Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew,
Indonesia kan negara teroris, negara preman, ya nggak salah dibilang. Ya kalau memang merugikan ya tangkapin, mau dia orang partai kan. Banyak kan raja kecil kan wakil dari partai semua, pada partai politik. Iya. Nah, itulah kacau ya, banyak partai politik, mereka merajalela cari kesempatan makan enak. Ya, begini, itu sinyalemen itu namanya ya, dalam bahasa politiknya itu. Atau semacam test on the water juga ya. Dari media banyak berkomentar kabinet Prabowo gemuk. Dijawab Prabowo waktu di ulang tahun Gerindra, katanya saya nggak peduli, yang penting hasilnya. Yang mana? Hasil yang mana? Jadi pertanyaan berikut, hasil yang mana? Jadi sebenarnya Prabowo sangat disayangkan, dia sebagai seorang presiden kok ngomongnya di ulang tahun Gerindra. Itu saya kira nggak pada tempatnya ya, kurang etik gitu, kurang beretika beliau. Satu hal. Nah, sinyalemen yang beliau lemparkan itu, ya mungkin salah satunya mungkin banyak komentar ahli mengatakan bahwa kabinet terlalu gemuk, boros. Ya faktanya demikian lah. Iya kan? Saya kan pernah di pemerintah, maaf ya, artinya saya di PNS lah ya. Dan saya tahu kalau satu kementerian itu minimal 5 dirjen loh, minimal. Ya, biasanya ada 6-7. Bisa dibayangin loh betapa besar biaya untuk mereka tuh. Kalau gaji pokok sama, golongan per golongan, tapi tunjangannya gede. Itu yang jadi masalah. Artinya sebenarnya ini beliau mungkin untuk menampik komentar dari para ahli bahwa dari awal pun Prabowo sudah memberi langkah yang salah, memberi contoh kepada rakyat. Di satu pihak dia ingin membantu rakyat, tapi caranya salah, terlanjur salah, jadi susah beliau terjerat sendiri dari omon-omonnya sendiri gitu. Jadi gitu satu hal. Kalau saya lihat dari situ politik ya. Iya. Dan dari segi hukum, beliau sendiri nggak tegas kok. Bagaimana dia dengan koruptor di sekelilingnya itu, ya kan? Nah, kalau menurut saya, kalau beliau tegas awal langsung 100 hari kerja langsung beliau koordinasi Kejagung, koordinasi KPK, semua yang bermasalah, nggak peduli tadi yang mendukung waktu dia di Kim, nggak perlu saya kira itu tuh. Ya diberantas saja, saya kira rakyat akan mendukung dia sepenuh hati nanti. Makin kuat posisinya secara politik dan secara hukum. Nah ini kan beliau sendiri kan nampaknya beliau yang mengeluarkan kata omon-omon, ternyata beliau ngomon-omon. Kedua, dari sisi hukum nggak beres. Kalau kita kumpulkan berapa banyak uang yang sudah dikorupsi, saya kira itu kalau menurut kebetulan adik saya kan dokter ekonomi juga tuh di pemerintahan, dia hitung-hitung tuh sudah. Kalau dihitung semua, disita semuanya, itu diperkirakan 4-5 kali APBN kita bisa dipakai dari uang itu. Nah, kenapa harus efisiensi? Ini problem. Jadi artinya ya sangat disayangkan. Beliau ini kayaknya terjerat sendiri oleh aturan omongan dia sendiri, padahal nggak ada buktinya jadinya kan, secara fakta. Rakyat sih nggak minta banyak, buktikan aja janji politik itu. Akan memberantas korupsi sampai ke liang mana? Liang tikus. Mohon maaf kadang-kadang saya agak sedikit nyelutuk agak sedikit nih, tapi kadang-kadang ya sebenarnya ketawa aja saya. Jadi sebenarnya beliau ini sekarang tuh bingung di persimpangan posisi beliau kan. Ada lagi kata-katanya waktu di Gerindra banyak dibantu oleh Jokowi segala. Lah, kalau kita nilai dari pengamat ekonomi yang banyak bercerita, di periode kedua Jokowi itu pemborosan uang dan tidak ada kemanfaatan ekonomi untuk rakyat. Banyak tuh mangkrak, bandara, IKN nggak jelas. Tujuannya apa IKN itu? Itu kan nafsu pribadi Jokowi. Kalau betul-betul ingin membangun kota yang baru, Shuttle City kan sudah ada di Palangka. Saya pernah bertugas di Banjarmasin dan pernah membantu daerah Palangkaraya.
Itu bagus itu Palangkaraya itu untuk dijadikan ibu kota, tidak ada gempa, tidak ada banjir. Nah, itu tepat sekali. Karena kotanya sudah jadi. Jadi tinggal menambah sedikit biaya, ibaratnya tinggal make up aja sedikit dah gitu tuh, sehingga uang rakyat yang notabene uang negara itu kan uang rakyat loh. RAPBN, N itu negara itu uang rakyat. Arti N itu artinya rakyat di situ uangnya. Sayang dibuang percuma seperti itu untuk nafsu pribadi, untuk apa gitu tuh. Iya. Di mana pun negara untuk membangun sesuatu ibu kota baru, contohnya Washington itu jalan darat loh dari New York. Dan kota jadi. Vietnam juga, Ho Chi Minh ke ini kota jadi. Malaysia juga kota jadi. So what? Itu tuh ada apa di balik itu kalau nggak ada apa kata-kata itu kokoh siapa tuh? Puyong Hai, udang di baik Polong Hai bisnisnya. Iya, saya kira beliau tuh sekarang itu dalam posisi yang serba nggak enak beliau itu. Saya kira kalau saya nilai dari sudut politik dan hukum ya. Jadi gitu aja kira-kira komentarnya. Baik. Kalau raja kecil saya kira banyak di kabinet kok. Yang Cina kan banyak mendukung dia tuh. Kalau menurut saya tuh yang raja kecil di kabinetnya itu. Jadi kabinetnya bilang, lu jadi seperti ini lo karena gue lo gitu. Kira-kira kalimatnya gitu ya. Ya, nggak cocok ya buang, nggak nurut ya buang, gitu kan. Apalagi kalau frontal nggak ikut kebijakan. Jadi kalau emang dari atasnya kasih mekanisme kayak semacam kantor swasta deh. Saya di GA kan kebetulan. Jadi ketika ada permintaan dari owner untuk bisa laksanakan kewajiban, kita ketahui kan dari GA di mana orang-orang yang pro, mana yang kontra. Kita tahu lah itu. Dan pemerintahan hari ini pun tahu lah mana pro, mana kontra. Tapi karena emang ada kontrak ya mau gimana kan. Sama kayak kita ada PKWT, jadi harus menghormati itu. Akhirnya mekanisme yang dijalankan, akhirnya SOP yang dijalankan ketika emang ada kebijakan yang harus dipastikan ini berjalan. Nggak ikut langsung panis, ikut reward gitu kan. Sebenarnya pemerintah udah tahu lah harus bagaimana. Harusnya masyarakat diminta juga buat bagaimana wadah-wadah buat pantau, bagaimana corong-corong buat bisa disampaikan ketika ada penyelewengan penyimpangan. Beberapa hari lalu saya nonton ada video yang dari inilah.com ya. Itu Gubernur Aceh pas pelantikan dia langsung bilang di Aceh sudah tidak berlaku lagi masalah barcode, bensin bisa bebas. Itu kan udah jelas melawan programnya pemerintah. Pada saat pelantikan loh, itu gimana ya? Saya bilang, aduh, bener-bener kayak nggak ada wibawanya dong pemerintah yang di pusat kan sebenarnya gitu. Jadi artinya memang raja-raja kecil ya seperti tadi kalau yang sebelum Pak Anugrah itu feodalisme itu, masalah feodalisme masih berlaku. Dan memang ini berlaku karena sistemnya yang dibuat seperti itu dari sejak otonomi daerah ya seperti itu akibatnya kan. Jadi kalau yang udah berkali-kali saya ngomong harus di reset semuanya, balik ke UUD 45 terus ganti lagi dengan yang benar-benar maunya gimana gitu kan, yang tadi dibilang kalau mau tegas kalian gitu loh, di reset semua dan akhirnya DPR hilang, semua lembaga hilang, dimulai dari awal lagi gitu loh. Kalau karena sekarang nih pasti ada yang merasa nggak puas atau gimana, berubah saling mencari keuntungan sendiri gitu kan. Dan yang paling kunci adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya nggak jelas, ini kayak tadi nih kan, kalau ada yang berani melawan pemerintah apa hukumannya, nggak ada kan. Jadi susah lah, ini serba salah ini posisinya. Kepala negara punya banyak kewenangan ya. Kalau emang sekiranya ada menteri yang merasa berani membangkang, udah resolve aja mbak, daripada bikin pusing kepala. Iya kan, tapi diatur nggak mau, diarahkan nggak mau, maunya bangkang. Sementara dia nggak merasa bahwa dia tuh bisa jadi menteri karena diangkat oleh presiden. Udah langsung aja direslah biar kapok gitu. Ya ada sih beberapa yang di luar kementerian kayak mungkin semacam gubernur atau kepala daerah lainnya yang menurut saya sih itu yang salah ya, karena si rakyat sendiri mbak, si pemiliknya. Kenapa dia memilih si pemimpin tersebut? Kayak sebutlah salah satu daerah di belahan belahan barat Jakarta, Senuan dikit ya. Itu ada satu dinasti yang mulai dari kakek, anak, bahkan sekarang sampai cucunya pun itu berkuasa tuh. Hebat sekali itu orang.
Dan yang salah ya rakyat, kenapa dia mau memilih pemimpin tersebut pada saat pemilihan umum gitu kan. Cuman masalahnya rakyat sekarang itu kan dikasih uang 50.000 aja langsung suaranya pindah tangan, Mbak. Kalau menurut saya sih jangan lagi debat pilpres ngomong omon-omon ya. Nah sekarang kan dia omon-omon mulu, maksudnya jangan omon-omon. Kalau tahu copot jabatannya, resup semuanya. Nah, ini kan kalau kepentingannya untuk rakyat kan ngapain cuma omon-omon. Dulu katanya dia pemimpin yang kepala bertangan besi. Buktinya udah kayak macam ompong si Prabowo. Kalau memang tahu, copot, cabut yang berusaha kebijakan dia itu seolah-olah ditentang gitu. Kalau untuk rakyat kenapa enggak copot aja, resup aja udah, gitu aja. Raja-raja kecilnya siapa nih? Bisa jadi ketua partai. Nah, menteri-menteri kan yang menerima anggaran tuh. Dia merasa mungkin ada pos yang mungkin dia rasa dulu pos-pos gemuk, sekarang kok jadi kurus. Nah, jadi dia udah nggak bisa bermain lagi. Kita masyarakat tetap mendukung Pak Prabowo ya, walaupun dulu sebenarnya saya nggak pilih dia, cuman dia udah jadi presiden, saya juga harus legowo. Inilah pilihan rakyat Indonesia dan pilihan Tuhan. Jadi menurut saya dukung Pak Prabowo kebijakannya. Kalau soal raja-raja kecil, ya Prabowo jangan kalah lah sama Soeharto. Dulu bagaimana Soeharto bisa merapikan puluhan, dulu multi partai kan ya Mbak ya? Mungkin ada ya, mungkin Golkar, Masyumi, PNI, terus macam-macam lah. Dia bisa rapikan jadi 3 partai. Nah, kalau untuk pemerintah stabil, Pak Prabowo contoh Pak Soeharto, dia bisa rapingkan itu partai menjadi 3 partai seperti dulu. Jadi nggak banyak rongrongan raja-raja kecil seperti yang sekarang dia perlukan. Jadi memang ya multi partai ada bagusnya, cuman imbasnya ya ekonomi jadi nggak stabil karena banyak rongrongan. Karena semua raja-raja kecil itu ingin rakyat-rakyat kecilnya itu sejahtera bagaimanapun di dalamnya. Jadi rakyat kita rakyat kebanyakan ini yang menjadi korban. Karena kalau suatu raja kecil itu yang mengambil korupsinya itu, ya otomatis dia nggak akan anggaran itu ya akan ketilap sama dia. Jadi menurut saya ya Prabowo harus langkah pertama itu rapikan partai dulu lah, seperti zaman Soeharto. Jadi dengan begitu pemerintahan akan stabil. Dan kedepannya itu saya harap jangan ada lagi multi partai seperti yang sekarang ini. Itu akan akan merongrong stabilitas negara, kedua akan merongrong anggaran pemerintah. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Baik, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda. Kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.